Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan Apastara, program studi Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Filsafat Ilmu dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu teori-teori kebenaran. Pertama, pengertian kebenaran. Usaha manusia untuk mencari visi yang terang dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri disebut permenungan filsafat. Dengan filsafat, manusia membentuk citra yang benar, baik dan bisa diandalkan. Pada intinya ialah kebenaran akan hidup manusia. Maksudnya, manusia yang selalu mencari kebenaran haruslah berfilsafat atau menggunakan akal secara rasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan hal yang sesungguhnya. Menurut Abbas Hamami, kebenaran digunakan pada kata benda konkret dan abstrak. Apabila subjek memaparkan kebenaran, artinya proposisinya benar. Kebenaran selalu dihubungkan dengan suatu statement. Secara umum, kebenaran adalah keselarasan pikiran dan kenyataan. Kebenaran merupakan sebuah masalah urgen dalam filsafat, khususnya dalam lingkup epistemologi atau filsafat ilmu. Kebenaran dinilai dari hasil penilaian yang menjadi masalah tentang apa yang menjadi dasar penilaian tersebut. Adapun kebenaran secara filsafat tidak mendeskripsikan kebenaran hanya berlandaskan pada akal, akan tetapi pada masa Yunani sampai pada masa abad pertengahan sama seperti ilmu pengetahuan dalam mencari kebenaran. Maksudnya, pada abad pertengahan tidak ada perbedaan wacana ilmu pengetahuan dengan perbincangan filsafat, karena filsafat ataupun perbincangan ilmu pengetahuan hanya mengandalkan akal untuk berpikir. Namun perlu digarisbawahi bahwa kebenaran filsafat adalah kebenaran yang bersifat hakiki, bersifat subjektif, hasil kedalaman pikiran tergantung pada pemikir dan bagaimana cara memandangnya. Berikut teori kebenaran. Pembicaraan tentang kebenaran di dalam dunia filsafat sebenarnya sudah ada semenjak Plato yang memberikan gambaran melalui metode dialog yang membangun teori pengetahuan dan cukup lengkap sebagai cikal bakal teori pengetahuan. Semenjak itulah teori pengetahuan terus berkembang untuk penyempurnaan sampai sekarang. Seorang filsuf abad 20, Jaspers, dikutip Hammersma bahwa para pemikir di zaman sekarang hanyalah bersifat melengkapi serta menyempurnakan argumen-argumen filsafat Plato dan filsafat Aristoteles. Sifat teori kebenaran selalu paralel dengan teori pengetahuan yang dibangun. Adapun macam-macam teori-teori kebenaran yakni sebagai berikut. Pertama, teori korespondensial. Teori ini merupakan salah satu teori kebenaran yang tradisional atau teori yang dikenal paling tua. Teori ini dikembangkan oleh Bertrand Russell 1972 sampai 1970. Pernyataan ini dikemukakan oleh Horney dalam bukunya yang berjudul Studies in Philosophy, yang menyatakan that it is true that P.F. and only P. Uraian-uraian tersebut memberikan gambaran bahwa teori kebenaran korespondensi adalah teori yang pertama kali dan berangkat dari pernyataan Aristoteles yang menyebutkan bahwa apapun yang kita ketahui dapat dikembalikan pada kenyataan atau yang disebut dengan subjek. Pengertian lainnya bahwa kebenaran korespondensi adalah kebenaran tentang pengetahuan yang mempunyai nilai kebenaran jika pengetahuan itu sesuai dengan kenyataan yang diketahui. Adapun analisis dari penulis, teori kebenaran korespondensial adalah teori kebenaran yang menggabungkan pengetahuan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan atau di lingkungan. Berikut teori kebenaran koherensial. Sama dengan teori korespondensial, teori ini juga merupakan teori tradisional dibangun oleh Leibniz, Spinoza, Hegel, dan Bradley, yang semuanya merupakan pemikir rasionalis. Sedangkan menurut Katzoff dalam bukunya yang berjudul Element of Philosophy bahwa teori kebenaran koherensi adalah suatu proposisi cenderung benar jika proposisi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan proposisi-proposisi lain yang benar, atau jika makna yang dikandung dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita.
Dua kutipan langsung tersebut yang memiliki makna sama, maka dapat dibahasakan bahwa kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang proposisi di dalamnya saling berhubungan atau makna pernyataan suatu pengetahuan terkait karena hubungan ide-ide dari proposisi terdahulu yang dinilai benar. Contohnya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita tahu bahwa Indonesia proklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan dengan hari Jumat 17 Ramadan pada saat itu. Berikut teori kebenaran pragmatis. Pragmatisme diambil dari kata Yunan, pragmai, artinya dilakukan, dikerjakan, tindakan, perbuatan, sebutan bagi yang dikembangkan William James. Dalam buku yang berjudul Truth, Problem in Philosophy, White menjelaskan bahwa teori kebenaran pragmatis adalah bagian teori kebenaran yang tradisional. Walaupun sebenarnya paham ini merupakan pandangan filsafat kontemporer karena baru berkembang pada abad 9 dan awal abad 20. Diperkenalkan oleh 3 filsuf yakni C.S. Peirce, William James, dan John Dewey. Kitsoff memberikan penjelasan bahwa kebenaran teori pragmatis adalah kebenaran yang meletakkan ukuran kebenaran berdasarkan salah satu macam konsekuensi atau proposisi tersebut membantu penyesuaian yang nantinya memuaskan pengalaman dan pernyataan tersebut adalah benar. Sehingga teori kebenaran ini memandang suatu proposisi akan benar jika proposisi tersebut memiliki konsekuensi praktis secara inheren pada pernyataan itu sendiri. Hal itu terjadi karena setiap yang dianggap benar dapat dikoreksi melalui pengalaman. Berikut teori kebenaran sintaksis. Teori ini diperkenalkan oleh filsuf analisa bahasa, yakni Friedrich Schleiermacher. Menurutnya, teori kebenaran ini adalah faham rekonstruksi yang bertolak pada ekspresi yang sudah diungkapkan dan menjurus kembali pada suasana kejiwaan saat ekspresi itu terungkap. Pada saat tersebut, ada 2 momen yang terhubung dan saling berinteraksi, yaitu momen tata bahasa dan kejiwaan. Teori kebenaran sintaksis adalah teori kebenaran yang berpangkal tolak terhadap keteraturan gramatika atau sintaksis yang dipakaikan dalam pernyataan atau tata bahasa yang melekatnya. Teori ini memandang pernyataan akan bernilai benar apabila pernyataan tersebut terikat pada aturan sintaksis yang baku. Dengan kata lain, teori kebenaran ini menganggap benar sesuatu jika proposisi itu mengikuti syarat atau tidak keluar dari hal yang disyaratkan. Penulis berpendapat bahwa teori kebenaran sintaksis adalah teori kebenaran yang terikat pada aturan sintaksis tersebut. Berikut teori kebenaran semantis. Teori kebenaran satu ini dianut oleh paham filsafat analitika bahasa, dikembangkan oleh Bertrand Russell yang merupakan tokoh pemula dari filsafat analitika tersebut. Teori kebenaran sistematik adalah teori kebenaran yang proposisinya mempunyai nilai kebenaran berdasarkan dari segi makna atau definisi. Apakah proposisi yang menjadi tumpuan itu jelas? Oleh karena itu, teori kebenaran menguak kebahasaan proposisi dalam referensinya itu. Teori ini berpangkal pada argumen Aristoteles yang dikemukakan oleh White. To say of what is that it is, or of what is not is true. Teori kebenaran ini menjabarkan bahwa proposisi memiliki nilai kebenaran jika proposisi tersebut mempunyai arti. Sebab arti yang menunjukkan makna hakikinya dengan landasan referensi atau kenyataan. Selain itu, arti tersebut menunjukkan arti yang sifatnya khusus, berbeda dari suatu yang lain atau disebut definitif. Di dalam teori ini juga ada beberapa sikap yang menyebabkan proposisi memiliki ragam arti seperti esoterik, arbiter, atau arti yang hanya berhubungan dengan nilai praktis dari subjek yang menggunakannya. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.